Di pihak kita manusia, Tuhan memberikan hati nurani. Oke, saudara semua punya hati nurani. Kita punya hati nurani. Apa hati nurani itu? Hati nurani adalah sesuatu kekuatan yang Tuhan taruh sehingga kita tahu ada Tuhan. Sebelum ada agama di dunia primitif, itu mereka sudah tahu ada Tuhan. Jadi hati nurani ditaruh dalam hidup kita supaya kita tahu bahwa ada Tuhan di sana. Kita bersyukur mengenal Tuhan yang benar. Katakan amin. Kita bersyukur mengenal Tuhan yang tepat. Karena ada banyak orang yang tahu Tuhan ada, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Hati nurani juga memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk membedakan mana yang baik, mana yang benar. Oke? Kalau kita berbuat yang baik, hati nurani kita tenang. Kalau kita berbuat salah, hati nurani kita gelisah. Itu yang terjadi. Nah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, maka hati nurani kita dibangun di atas firman Tuhan. Nah, ketika kita melakukan firman Tuhan dengan benar, hati nurani kita tenang, damai sejahtera. Ada istilah, apakah engkau damai sejahtera ketika melakukan sesuatu? Itu dari Tuhan. Jadi di sekolah Alkitab biasanya barometernya damai sejahtera. Jadi kalau seseorang berbuat sesuatu yang baik, dianggap baik tapi tidak damai sejahtera, berarti itu bukan dari Tuhan. Tapi kalau dia berbuat baik dan dia damai sejahtera, itu berasal dari Tuhan. Belum tentu, saudara. Tapi salah satu barometernya itu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan baik, hati nurani kita tenang. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan yang salah, hati nurani kita tidak tenang. Agama membuat hati nurani semakin baik atau sebaliknya. Sekali lagi, agama membuat hati nurani semakin baik atau sebaliknya. Oke? Di zaman pertengahan, gereja-gereja itu mengeksploitasi agama untuk kepentingan gereja. Jemaat diajar untuk taat kepada gereja, bukan taat kepada Tuhan. Itu sebabnya di abad pertengahan, gereja punya kekuasaan yang besar. Raja di bawah gereja. Jadi raja tunduk kepada gereja. Nah, karena ini kekuasaan yang menyenangkan, maka pimpinan-pimpinan gereja waktu itu mengajar jemaat untuk taat secara mutlak kepada pimpinan gereja. Nah, ketika jemaat melanggar aturan gereja, maka hati nurani mereka menjadi takut. Agama bisa membuat seseorang jadi buruk atau baik. Seharusnya gereja mengajarkan ketaatan kepada Tuhan, bukan kepada gereja, bukan kepada pimpinan gereja. Kita harus bersama-sama taat kepada firman Tuhan. Mahatma Gandhi adalah tokoh besar India. India selama puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun seperti kita Indonesia itu dijajah oleh Inggris. Kita dijajah oleh Belanda. Cara kita lepas dari penjajahan, perang. Ya, pakai bambu runcing seadanya. Taktik gerilya, serang lari begitu, saudara. Serang sembunyi. Tapi Mahatma Gandhi tidak. Dia tidak pakai taktik gerilya, dia tidak pakai taktik perang. Dia pakai diplomasi, kekuatan diplomasi. Dia tidak mau rakyatnya berperang, dia tidak mau ada pertumpahan darah. Jadi India merdeka tanpa peperangan. Saudara bayangkan, karena Mahatma Gandhi. Dia keluar masuk penjara karena Inggris tidak mau melepaskan India. Tapi akhirnya Inggris menyerah. Satu hari Mahatma Gandhi pergi membaca Alkitab.
Lalu dia terbuka. Aduh, ajaran Alkitab bagus sekali. Dia baca di Perjanjian Baru bagaimana Yesus mengajarkan pengampunan, bagaimana penebusan dosa. Dia putuskan ingin menjadi Kristen. Hari Minggu dia pergi ke gereja dengan pakaian India. Dia ke gereja. Begitu sampai di depan pintu gereja, dia berharap disambut. Ternyata ditolak, saudara. Sorry, tempat you bukan di sini. Tapi saya ingin menjadi Kristen, saya ingin masuk gereja. Tidak. Waktu itu gereja di India menjadi gereja tempat orang-orang elit, intelektual, orang-orang kulit putih. Rakyat jelata tidak boleh masuk gereja. Lalu Mahatma Gandhi berkata, ternyata di gereja juga ada kasta. Kalau ada kasta, lebih baik aku tetap Hindu. Saudara tahu di Hindu ada 4 kasta. Brahmana, yang paling bawah apa ya? Ada 4 kasta. Di Indonesia juga begitu. Kita dijajah Belanda, diperintah Belanda 350 tahun. Belanda itu Kristen. Tetapi selama Belanda memerintah, itu gereja eksklusif. Gereja menjadi agama yang intelek. Tidak boleh ada rakyat jelata masuk gereja. Jadi yang masuk gereja itu orang-orang kulit putih, orang-orang terpelajar, orang-orang yang punya intelektual tinggi, berpakaian rapi, pakai sepatu. Tapi ketika rakyat jelata datang, seadanya ditolak. Itulah agama. Kekristenan bukan hanya agama. Kekristenan sebagai agama dengan kekristenan sebagai pengikut Kristus berbeda jauh. Kita bukan hanya beragama Kristen, tapi kita adalah pengikut Kristus. Katakan amin. Nah, semua orang berhak mengikuti Kristus. Semua orang berhak mengikuti Tuhan. Mau raja ke, mau rakyat jelata, mau orang kaya, mau orang miskin, semua berhak untuk mengikuti Kristus. Semua berhak mengenal Kristus. Semua berhak atas pengampunan dosa. Tidak boleh ada apa sekat-sekat. Di Malaysia gereja dibagi. Ada gereja Inggris, saudara. Ada gereja bahasa. Ada gereja Inggris, ada gereja China, ada gereja Melayu. 3. Yang paling tinggi gereja Inggris. Ya. Gembala di Malaysia cerita sama, apa itu gereja Inggris? Kayaknya di Indonesia nggak ada, saudara. Kita bersyukur. Apa itu gereja Inggris? Oh, itu gereja berbahasa Inggris. Maksudnya tidak bisa semua orang hadir di situ. Cuma orang-orang tertentu, para bangsawan, orang-orang kulit putih. Terus yang lain gereja China. Nah, ini hanya untuk orang-orang China. Tidak boleh orang lain masuk. Yang paling bawah gereja Melayu. Nah, ini gereja Melayu maksudnya apa? Orang-orang Malaysia. Jadi orang Malaysia yang ada di situ. Nah, saya kebaktian di gereja Melayu, gereja Malaysia. Ternyata lagu-lagunya lagu-lagu kita, saudara, lagu-lagu dari Indonesia semua. Lalu waktu saya pulang, Pak Semi, saya pesan lagu baru ya. Loh, kenapa di Malaysia nggak ada lagu? Tidak ada lagu Malaysia. Saya pengen dengar lagu Malaysia kayak apa. Tidak ada, lagu Indonesia. Jadi saya beribadah di gereja yang terendah. Mereka bilang gereja terendah, gereja Melayu. Oh, tidak ada, saudara. Kita syukur di Indonesia tidak ada gereja seperti itu. Gereja harus menjadi satu tempat di mana semua orang berhak masuk ke dalamnya. Semua orang boleh ada di dalamnya. Tidak boleh ada sekat gereja kaya, gereja miskin. Tidak boleh. Gereja sama. Sebab kekayaan dan kemiskinan hanya status sosial yang bersifat sementara. Di sorga semuanya hilang. Kita akan mendapatkan kemuliaan yang sama. Katakan amin. Kemuliaan Tuhan yang sama.